Baik, halo selamat malam, ketemu lagi bareng aku si pengisi suara Ed Story yang seperti biasa hari ini di malam hari ini di dini hari ini bakalan live story ya di durasi 1 jaman saja. Malam ini aku akan menyampaikan kata-kata story tentang cinta, tentang about putus dengan jarak. Nah, jadi di tema malam hari ini, story di malam hari ini, story cinta di malam hari ini ada putus dengan jarak. Mudah-mudahan isinya bisa ada isinya, bisa bermakna dan kurasa ini apa yang dirasa, dilihat dan didengar aja di kehidupan sekitar atau maybe di media sosial. Sekali lagi selamat mendengarkan dan selamat beristirahat dan selamat menyimak saja. Anjay. Sosok seperti dirimu. Cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Kayak podcast ya. Balik ke tema story di malam hari ini, jadi gue bakalan nyampain story cerita tentang nyambung ke story yang sebelumnya, yang story malam tentang LDR. Sekarang kita tentang LDR lagi. Yang kemarin story LDR-nya tentang LDR-nya tentang bertahan, sekarang LDR-nya itu tentang break, putus, anjir. Di sini gue akan menyampaikan ada beberapa penyebab kenapa LDR itu kesempatannya, resikonya, berhasilnya itu tipis sedikit. Karena ada beberapa penyebabnya ya. Di antaranya yang pertama biasanya LDR itu suka kesulitan dengan di dalam komunikasi ya, komunikasi yang kayaknya berantakan banget. Semakin harinya, semakin bulan ke bulannya itu semakin buruk gitu. Karena miskomunikasi, jarang komunikasi. Ya karena mungkin disibukkan dengan karirnya masing-masing, pekerjaannya masing-masing. Nah itulah diantara biasanya kenapa LDR itu rentan dengan kesempatannya atau lebih tepatnya berhasilnya itu sedikit. Yang kedua, biasanya LDR itu kesulitannya mungkin ada masalah atau ada banyak masalah atau ada beberapa masalah yang gak bisa selesai atau kurang bisa dituntaskan atau ada yang belum selesai dengan tuntas banget gitu. Entah masalahnya itu tentang kurang perhatiannya atau kurang balik lagi tentang komunikasinya atau tentang hal lainnya atau tentang janji-janji, komitmen atau kepastian hal yang lainnya. Biasanya permasalahannya ada di situ. LDR itu biasanya di situ. Nah, yang ketiga biasanya LDR itu kesulitan di antara menyeimbangkan pekerjaan dan hubungan gitu. Jadi berat di pekerjaan, tanggung jawab di pekerjaan, tanggung jawab juga di hubungan. Jadi bebannya ini sama-sama gitu, bareng-bareng. Ninggalin pekerjaan juga nggak bisa, ninggalin hubungan juga nggak bisa. Jatuhnya kayak 50-50 gitu. Jadi menyeimbangkannya gitu, agak sedikit kebingungan nih. Apa yang harus kita prioritaskan? Apa hubungan dulu, apa pekerjaan dulu?
Kalau pekerjaan intinya masa depan. Kalau hubungan masa depan juga sih. Jadi pilihannya yang mana nih? Kalau hubungan sih bisa baik-baik aja. Terpenting pekerjaan. Pekerjaan bisa sebenarnya menyelamatkan hubungan buat kedepannya. Karena pekerjaan itu tabungan buat masa depan. Nah itu sih. Terus yang lainnya biasanya LDR itu kesulitan dalam apa lagi ya? Biasanya kebutuhan cintanya nggak terlalu banyak terpenuhi ya. Kayak ketemunya jarang ketemu atau jarang nggak ada sandaran atau nggak ada pelukan. Nah biasanya kebutuhan cintanya itu kurang banget. Jadi LDR itu kesulitannya ya itu tadi nggak terpenuhi kebutuhan cintanya. Maksudnya kebutuhan cintanya ini banyak banget, effortnya, perhatiannya, materinya, dan hal-hal positif lainnya. Nah yang kelima kayak ya bahwa LDR itu sebenarnya kurangnya itu kayak yang ngebuka celah orang lain masuk gitu. Ya dikarenakan kita LDR, malah kita lebih kontak dan berkomunikasinya bercakap-cakapnya dengan orang lain, sehingga orang lain tuh bisa masuk buat ngedapatin hati kita gitu. Nah disitulah nanti bakalan timbul kayak saling curiga, saling salah paham, kadang-kadang saling apa ya, ngintip media sosial masing-masing, apakah cewek gue cowok gue bakalan direbut sama orang lain apa enggak, kecurigaan biasanya. Wah aduh gimana ya, kayaknya LDR itu emang seperti itu sih. Jadi kuat nggak kuat ya kemungkinan tipisnya LDR itu ya kesempatannya berhasilnya tipis banget, sedikit lah gitu, tergantung orangnya kuat bertahan apa enggak. Karena biasanya salah satunya ya biasanya tidak terpenuhi kebutuhan cintanya. Rata-rata LDR itu kesulitan untuk tidak terpenuhi kebutuhan cintanya. Kayak yang dikasih anjir seneng banget nih. Dulu walaupun ketemu satu kali gue dipeluk gitu ya kan, dipegang tangannya. Nah itu kayak gitu, makan disuapin, ketemu sekali tapi endingnya nyeneng banget gitu. Ya karena kemungkinan dan seterusnya karena jarang buat ketemu lagi, jadi akhirnya ya seperti itu. Kita sibuk dengan jalan masing-masing, kita sibuk dengan karirnya masing-masing, ya udah sama-sama mencari jodoh yang lain lagi. Seperti itulah LDR ya. Jadi pas banget malam hari ini aku ceritakan story di malam hari ini tentang, kalau yang kemarin tentang cara bertahan buat LDRan, sekarang putus karena LDR. Wah, kita break, kita jeda story di malam hari ini dengan lagu dari lagunya Ungu, Luka di Sini. Halo Bunda. Dulu kita kenal lewat media sosial. Saling tatap muka dengan percakapan saling ngeliatin keunikan karakter kita sendiri, ngeliatin daya tarik kita masing-masing, ngeliatin kelebihan kita masing-masing.
Tapi sekarang kamu udah gak ada. Sekarang kamu udah pergi. Sekarang kamu udah bahagia dengan pilihan kamu sendiri. Semenjak putus dengan jarak, ya itu emang cukup mengecewakan ya. Tapi kita berdua serasa tenang-tenang aja. Sama sekali gak ada perselisihan alasan apapun. Mungkin rindu itu berat dengan jarang bertemu. Tidak cukup kuat untuk bertahan yang disibukkan pada karir kita berdua, karir kita masing-masing. Malah aku sudah cukup bersyukur bisa selama ini, bisa sampai saat ini masih bisa berkomunikasi dengan baik. Meski jalannya dengan keputusan untuk mengakhiri hubungan. Padahal udah banyak banget kenangan yang kita udah lewatin prosesnya bareng-bareng. Gak kerasa ya, ratusan chat sayang sudah banyak terbaca. Puluhan suara dari video call, puluhan foto terkirim. Kini beneran hilang pudar gitu aja. Sekalinya bertemu, kita banyak habiskan waktu buat makan bareng, jalan bareng, nonton bareng. Tapi untungnya kita nggak ninggalin jejak buat menyakiti perasaan masing-masing ya. Untung aja kita putus dengan cara yang baik. Untung aja kita putus nggak saling menyesal atau terbebani. Meski nanti terlihat nggak nampak terjadi apa-apa, akan tetapi sepertinya kita berdua akan sama-sama memikirkan tentang keputusan kita berdua ini. Ya palingan juga sama-sama galau kali ya. Ya tapi juga bakalan cepet hilang sih. Dengan ya kemungkinan beberapa hari atau waktu untuk bisa melakukan semuanya. Intinya terima kasih sudah baik. Terima kasih sudah masuk. Terima kasih sudah hadir. Dan udah pasti kamu pun pasti melakukan hal yang sama kan. Kita sama-sama berucap bareng bilang terima kasih. Kira-kira apa aja ya yang aku ingat dari kamu? Banyak banget. Gak bisa aku tulisin semuanya di sini. Tapi jelasnya senyuman manis kamu itu akan menjadi milik seseorang yang akan menjadi jodohnya kamu di sana. Ya, perlakuan manja kamu yang akan dimiliki seseorang yang jadi jodohnya kamu di sana. Dan orang itu akan selalu beruntung dan bersyukur bisa berjodoh dengan kamu. Di sini aku cuma bisa menerimanya.
Karena LDR itu diantara komunikasi dan kebutuhan cinta. Kekosongan peran dalam perhatian, sukar sulit menyeimbangkan antara pekerjaan dan hubungan, dan sebagainya emang seperti itu. Dan aku sendiri, aku merasa senang banget perhatian manis kamu itu diberikan bakalan sama orang itu yang bakalan jadi jodohnya kamu. Ya, aku juga tahu kamu akan mengatakan hal yang sama buat aku. Kata-kata yang terucap kayak terima kasih juga. Ya udah, karena ini memang jalannya, bukan kesempatan yang panjang. Setidaknya kita udah pernah sama-sama berjuang memberikan hal-hal yang baik di antara kita berdua, karena kisahnya akan menjadi sebuah cerita dan kenangan aja. Karena kemungkinan hubungan LDR ini kesempatannya berhasilnya memang sedikit. Kita jeda putar lagu berikutnya. Kata orang kunci LDR itu harus percaya. Aku percaya dia nggak selingkuh. Dia percaya nggak bakalan ketahuan. Dari @Fajar Kurnia, LDR. Yang satu punya HP 2, suka ngilang berjam-jam, padahal tahu kegiatan dia kayak apa. Banyak cerita yang gak sinkron, sekalinya ketemu buat megang HP-nya aja gak boleh. #stop LDR. Saya LDR 1,5 tahun di Solo dan Surabaya. Pacaran 3,5 tahun sejak SMA. Kami seumuran. Mantan saya laki-laki, SMK di Solo, langsung lulus diterima kerja di UBS Gol Surabaya. Jabatan saat ini sebagai HRD. Sedangkan saya di sini melanjutkan kuliah di PTN Kota Solo sambil bekerja sampingan di sebuah toko. Mantan saya orangnya gak pernah marah, penuntut, sabar, pendiam, dan baik. Dia dulu waktu SMK ngekos di Solo. Karena dia asli Salatiga. Saya sering membawakan dia makan. Kalau pacaran, saya yang jemput. Karena pada saat itu dia gak ada transport. Dan saya saat itu ada terus buat dia. Hingga akhirnya dia pulang menemui saya sebulan sekali. Selama masa LDR. Mantan saya juga bukan lelaki yang aneh-aneh. Sepulang dari kantor, dia pulang ke asrama.
dan hanya menunggu kabar dari saya. Tidak suka nongkrong orangnya, dia juga sering mengirimi saya makanan. Awal kami pacaran sampai memasuki 3 tahun hubungan, kami baik-baik aja. Baru setelah itu saya mulai jenuh dan membuka hati untuk orang lain. Karena saya merasa semakin hari yang saya butuhkan bukan cuma pacar yang hanya memberikan perhatian, tapi saya butuh seseorang yang bisa menemani saya kemana-mana, serta yang nyambung diajak ngobrol. Hingga pada suatu hari, saya dikenalkan oleh teman saya, seorang temannya. Sebut saja Kak. Si Kak ini orangnya sangat berbeda dengan mantan saya. Dia lebih dewasa dan tegas. Dia nggak memiliki pekerjaan tetap. Dalam artian, dia bekerja hanya pada saat ada panggilan. Dia juga bukan orang yang berduit. Penghasilannya jauh dibandingkan dengan mantan saya. Beberapa saat setelah kami dekat, dia menanyakan kejelasan hubungan kami. Saya pada saat sebelum kenal dengan Sika sudah membicarakan kejenuhan dan rasa yang sudah gak ada dengan mantan saya. Beberapa kali saya minta putus, namun mantan saya selalu gak mau. Hingga tiap detik saya di spam chat dan telepon. Hingga teman-teman saya juga di spam karena saya sudah sangat risih akhirnya. Sika angkat bicara. Dia bilang ke mantan saya, apa yang selama ini saya rasakan agar mantan saya segera melepas saya. Setelah melewati itu, semua akhirnya mantan saya menyerah. Dia bisa melepaskan saya. Nah, ini kiriman dari seorang yang pernah ngalamin LDR. Ya LDR, ya bisa ya karena gitu, jenuh. Tapi ya mau gimana, emang jalannya, kisahnya, ceritanya dari si cewek ini. Ya aku sih bersependapat ya kayak ya emang ya udah, mau gimana lagi, karena itu tadi balik lagi, karena 5 hal yang LDR itu: komunikasi yang buruk, apalagi sih, tentang menyeimbangkan antara pekerjaan atau hubungan, selalu bakalan ada banyak masalah. Tapi emang seperti itu, LDR emang seperti itu. Kita lanjut lagi bacain kiriman dari saudari tanpa nama. Apakah kamu pernah putus dengan pasanganmu
Meskipun kamu sebenarnya sangat cinta padanya dan gak mau meninggalkannya. Mengapa? Singkat cerita, dia laki-laki yang paling sabar dalam menghadapi saya saat marah. Kata-kata yang diucapkannya gak pernah menyinggung ataupun terkesan menggurui. Saat senang, dia akan dengan senang hati membagi ceritanya dengan saya. Sesibuk apapun dia, selalu disisihkan waktu di hari liburnya untuk saya. Saat sedih, dia akan berusaha menjaga jarak sementara dari saya. Berusaha supaya saya nggak mengetahui kenapa dia bersedih. Matanya hanya tertuju pada saya. Telinganya pada saya. Telinganya selalu siap mendengarkan ocehan dan komplain dari saya setiap kami berbincang via telepon di malam hari. Tangannya selalu menggenggam tangan saya setiap kami berkencan. Erat, seolah takut saya yang tidak tinggi ini hilang kemana-mana. Saya masih bisa mengingat kehangatan jari-jarinya di sela jari-jari saya. Bibirnya selalu mengucap saya dengan sopan, tidak menuntut. Hidungnya selalu jadi bahan ejekan saya karena tidak proporsional dengan bentuk wajahnya. Dia akan ngambek kalau saya bahas terus hidungnya. Dia 2 tahun lebih tua dari saya. Zodiaknya Gemini. Kami pacaran sejak 2013. Saat saya baru memulai perkuliahan 3 bulan. Sempat putus beberapa kali. Dia yang memutuskan. Tapi memang dia selalu minta balikan lagi. Dan ketika saya yang memutuskan, kami benar-benar putus. Alasannya orang tua saya. Dari awal kami pacaran, putus di tahun 2017. Restu kedua orang tua saya tidak cair-cair untuknya. Saya nggak habis pikir kenapa. Kenapa orang tua tidak pernah menjelaskan alasannya kenapa. Yang saya tahu dari adik saya, orang tua saya tidak suka dengannya. Saya masih ingat malam itu. Saya baru aja kembali dari kota asal saya setelah lebaran di kota tempat saya magang. Lebaran tahun itu adalah pertama kali saya bawa dia bertemu dengan orang tua saya. Memang tidak ada drama sindir menyindir ala sinetron. Tapi jelas terlihat orang tua saya menjaga jarak. Dari dia saat dia bertamu. Orang tua saya memilih di kamar sampai dia pulang. Saya jelas kecewa. Dia tidak berpikiran apa-apa. Berpositif thinking bahwa orang tua saya lelah
setelah menerima tamu seharian. Saya sendiri tidak lega memberitahunya bahwa orang tua saya jelas-jelas sedang menghindari dia. Saat itu saya sedang ber-SMS-an dengan dia dan ibu saya. Lalu tanpa aba-aba ibu saya bilang, "Jangan pacaran dulu ya nak." Begitu katanya. Saya sedih bukan main. Tidak luluhkah hati kedua orang tua saya setelah 4 tahun lamanya. Saya SMS ibu saya kirimkan ke WA pacar saya. Dia bilang, "Jadi mau gimana?" Entah apa yang ada di pikiran saya waktu itu. Sampai akhirnya saya mengajukan untuk berpisah. Saya sayang dia, sangat sayang. Dan saya yakin dia juga demikian. Tapi restu orang tua saya yang tidak kunjung saya dapatkan ini cukup membuat saya down. Saya menangis kencang malam itu. Mungkin tetangga kosan saya bisa mendengarnya. Saya nggak peduli. Malam itu saya menangis kencang. Akumulasi rasa bersalah, kecewa, dan takut selama 4 tahun saya tumpahkan malam itu. Saya tahu, makin saya tunda, saya nggak akan tega memutuskan dia. Saya tahu, hubungan kami tidak akan jelas bagaimana akhirnya. Meskipun kami sudah berencana menikah setelah saya selesai magang. Tapi tanpa restu orang tua saya, bisa apa saya ini? Dia beberapa kali menelpon saya. Hampir runtuh pertahanan saya untuk menerimanya kembali. Saya coba abaikan. Saya curhat dengan 2 sahabat karib saya. Mereka menguatkan saya, mengatakan bahwa ini adalah yang terbaik untuk kami berdua. Bahwa memang fase ini harus saya dan dia lewati. Toh, putus cinta tidak pernah mudah, baik untuk yang memutuskan maupun yang diputuskan. Saya maki-maki dia setiap dia datang, memohon penjelasan. Kasar sekali. Saya tahu, saya terima setiap lelaki yang mendekati saya. Dia tahu itu. Dia buka akun IG saya. Saya nggak tega mengatakan alasan sebenarnya, bahwa semua untuk memancing emosinya agar dia membenci saya. Karena saya tahu dia akan membuka akun media sosial saya. Saya lakukan semua hal yang dia tidak sukai. Dan dia mulai hilang. Tidak ada lagi menelepon atau mencari saya. Menanyakan tentang keadaan saya. Mendengar keluh kesal saya. Setiap saya pulang ke kota asal saya, tidak pernah saya memberitahunya. Saya takut jika kami bertemu, saya yang justru akan berlari kembali ke arahnya, meminta dia untuk tinggal. Ibu saya sangat senang
saat tahu saya sudah putus. Beberapa kali ia ingin mengenalkan saya kepada kenalannya, tetapi saya tolak. 2019, magang saya sudah selesai. Saya kembali ke kota asal saya. Lupa bagaimana ceritanya. Dia menjemput saya di bandara. Saya sangat excited sekali. Melihat dia lagi rasanya membuat gelagak aneh di dada saya, tapi saya tahan. Dia bukan milik saya lagi. Sempat kami pergi tanpa sepengetahuan orang tua saya. Di situ dia cerita semua keluh kesahnya. Bagaimana dia melalui hari-hari dan surveinya tanpa saya. Saya tidak tega mendengarnya. Ingin saya peluk dia dan mengatakan, "Kamu hebat. Kamu bisa lalui semuanya." Saya mungkin terlihat sedang dekat dengan seseorang, tapi percayalah, apa yang saya rasakan terhadap dia bahkan tidak sampai setengah dari yang saya rasakan terhadap kamu. Dan benar, saya bubar dengan laki-laki yang saat itu dekat dengan saya. Tidak lama setelah saya bertemu dia. Saya nggak bisa bohongi dia bahwa dia masih menempati sedikit ruang di hati saya yang nggak bisa diganti seorang pun. Dan gak lama pula, seorang teman saya mengabari bahwa dia bertemu mantan saya dengan seorang perempuan baru. Sedang membeli karpet. Mirip saya sih, kata teman saya. Sembari ketawa. Dan saya patah hati. Kesal saya, padahal dia bukan siapa-siapa lagi. Saat ini di tahun 2020, dia menelepon saya 2 hari yang lalu. Tiba-tiba, padahal sudah lama kami tidak berkomunikasi. Dia menelepon saya dengan suara yang ceria. Kami bertukar kabar. Sesekali mengenang masa lalu. Dia sudah putus dengan perempuan itu, katanya. Saat ini usianya udah 27 tahun. Saya suruh dia menikahi seseorang perempuan di masa lalunya yang masih mengejarnya sampai hari ini. Tapi dia gak mau. Mungkin sedang nyaman sendiri atau mungkin sedang dekat dengan seseorang, tapi enggan memberitahu saya. Gak apa. Saya mengerti. Baik-baik selalu di sana. Terima kasih pernah berjalan dan bersisian jalan bersama saya. Semoga kita selalu baik-baik aja dimanapun dan dengan siapapun kita berada. Amin. Anjir, ceritanya keren banget anjir. Ya, restu emang gue sih gak bisa ngasih saran atau apapun, tapi emang kalau udah tidak ada restu dari orang tua ya, tapi mereka berdua masih bisa saling mencintai sih. Iya, kalau nggak direstui ya mau gimana. Oke, itulah cerita dari kiriman seseorang yang tanpa ada nama. Buat kalian yang pengen kirimkan cerita storynya, pengalaman storynya, silahkan dikirimkan saja di DM atau inbox aja atau kirim email aja ya, nanti aku bacain buat cerita-cerita story pengalaman kalian sendiri. Bisa lewat Instagram, my Facebook, atau my email ya. Baik, di penghujung story malam hari ini, sukai dan terimai lebih kurangnya orang lain, lebih kurangnya diri kita, lebih kurangnya pasangan kita. Mohon maaf jika ada audio yang kurang jernih atau tampilan wajah dan background yang kurang menarik.
Bukan bidang saya untuk menggurui, bukan pula seorang hakim yang menentukan kamu itu harus benar atau salah. Saya hanya hanya seorang penulis mengungkapkan apa yang dirasa, dilihat, dan didengar agar menjadi sebuah buku karya saya sendiri yang mudah-mudahan ada kesempatan atau ya mudah-mudahan aja sih. Jadi saya gudangnya kebodohan dan kesalahan, boleh disukai boleh juga enggak, ambil yang positifnya aja. Kekurangan milik saya pribadi, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak dan selamat malam. Mohon maaf jika ada kemungkinan atau ada kesamaan kata-kata sebuah nama atau tempat atau ketidaksengajaan berkata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di waktu dan di hari di jam yang random. Goodbye. Selamat beristirahat.